Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Wardani Guru. Kita lanjutkan untuk mendiskusikan buku Saku Moderasi Beragama Part 2. Mudah-mudahan bisa membekali teman-teman semua menghadapi tes P3K Kementerian Agama, terutama untuk tes moderasi beragama. Apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua, adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secara tepat. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Selanjutnya, apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Pertama, nilai kemanusiaan. Kedua, kesepakatan bersama. Dan ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Jika seseorang atas nama ajaran agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas, berlebihan atau ekstrim. Contoh konkretnya, dengan dalih jihad agama, seseorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim. Ada contoh lain yang lebih gamblang? Mungkin teman-teman masih merasa bahwa contoh yang sebelumnya dianggap belum gamblang, maka ini ada contoh lain yang lebih gamblang. Ketika seseorang sedang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu. Contoh lain, seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah. Namun, di saat yang sama, ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi seperti itu, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya, untuk kemudian melaksanakan kewajiban agamanya setelah menolong pasien tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan contoh yang lebih gamblang pada teman-teman semua. Selanjutnya, apa contoh melanggar batasan kesepakatan bersama? Contohnya, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Sekarang, apa contoh melanggar batasan ketertiban umum? Dari gambar yang ada, teman-teman tentunya bisa menganalisis apa yang terjadi. Contohnya, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum, itu sudah bisa dinilai beragama
secara berlebihan. Misalnya, jika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum. Kemudian, bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi. Ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi, kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang yang tak bersalah, paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan, dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului keobjektivitas keagamaannya. Baik, teman-teman semua pejuang ASN melalui jalur P3K pada tahun 2023 ini, mudah-mudahan part 2 ini bisa membantu teman-teman menambah wawasan mengenai moderasi beragama. Masih ada satu lagi part, insya Allah part 3 akan saya hadirkan, dan mudah-mudahan teman-teman semua sukses menghadapi rangkaian tes untuk menjadi ASN. Selamat berjuang teman-teman, sampai berjumpa kembali. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan dan kemudahan untuk melewati setiap tahapannya. Salam sukses.